Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas CF09M ingin berdiskusi terkait materi mengenai sistem persamaan linear serta sistem persamaan non-linear dan juga interpolasi. Oke, mungkin langsung saja ke materi yang pertama. Kita akan belajar mengenai study case sistem persamaan linear yang memakai metode eliminasi Gauss-Jordan dengan substitusi kembali. Nah, kebetulan di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang materi ini kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malia Huciati. Oke, langsung aja ke metode eliminasi Gauss-Jordan substitusi kembali. Nah, jadi di sini ada study case yang pertama, yaitu teman-teman bisa lihat ya di laptop masing-masing ada PPT-nya. Diketahui suatu sistem persamaan linear yang dapat dilihat dari grafik di samping. Nah, grafiknya kayak yang teman-teman lihat itu ada berupa tiga garis ya. Nah, terus kita dikasih tahu nih persamaan linearnya itu ada x plus y plus z sama dengan 8, 2x plus y plus 3z sama dengan 10, x plus 2y plus 4z sama dengan 6. Kemudian kita disuruh nyari solusi dari SPL di atas berupa titiknya, yaitu titik x, y, dan z-nya. Nah, jadi buat studi case kali ini gimana sih cara penyelesaiannya? Jadi yang pertama ya, dari persoalan ini tuh kita bisa simpulin kalau misalnya dalam kasus SPL ini tuh dapat dicari dengan metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali gitu. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa ubah dulu nih yang x plus y plus z sama dengan 8 dan seterusnya itu dijadiin jadi bentuk matriks. Kalau misalnya bingung, ini gampang banget, kita tinggal cari tahu nilai konstanta ini variabelnya itu berapa. Kalau x itu kan berarti nilainya 1 ya. Kalau y itu 1, z itu 1, dan 2x itu kan berarti nilai x itu 2. Nah, dan seterusnya. Jadi setelah kita tahu nih berapanya, kita bisa langsung masukin ke bentuk matriksnya, yaitu jadi kayak di sini ya, 1 1 1 8 2 1 3 10 1 2 4 6. Nah, antara baris yang variabelnya sama hasilnya itu kita bisa pisahin pakai garis. Jadi biar kelihatan gitu loh mana yang hasil, mana yang ada variabelnya gitu. Terus selanjutnya kita ngelakuin perhitungan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi yang pertama, langkah pertama itu cari pivot. Nah, pivot itu apa sih? Pivot itu kayak baris acuan gitu loh. Nah, di sini kan karena kita mau mengenolkan yang 2 dan 1 ini, berarti teman-teman pivotnya itu berarti pakai yang baris pertama gitu. Karena kita mau mengenolkan kolom yang pertama, berarti pivotnya itu ya baris pertama. Kalau misal kita mau mengenolkan kolom kedua, berarti kita pivotnya itu baris kedua gitu ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja yang pertama kita cari pivotnya nih. Nah, pivot itu kan kita mengenalkan ini sama ini, berarti M2,1 itu pivotnya 2 per 1-nya. Tadi kan pivot di baris pertama ya. Baris pertama itu angka pertama itu 1. Jadi kita langsung aja 2 per 1. Ketemu nih 2. Terus yang baris 3 pun juga sama. Jadi 1 per 1 gitu kan. Jadi hasilnya itu 1. Terus di sini ada penjelasan juga, baris kedua dikurangi pivot M21 dikali dengan baris 1. Nah, gampangnya tuh kalau misal teman-teman bingung sama redaksi ini, gampangnya tuh gini. Baris kedua ini dikurangi pivot dikali baris yang 1 ini. Terus baris yang ketiga pun sama, dikurangi hasil kali pivot dengan baris yang pertama gitu. Jadi B3 min pivot kali B1 gitu ya. Nah, setelah kita hitung gini, 2 dikurangi 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 kan 2 ya? Berarti 2 dikurangi 2? 0, berarti sini 0 kan? Nah, baris yang ketiga pun sama, ini 1 kan? Pivotnya itu 1 dikali 1 itu kan 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi hasilnya tuh kayak gini, 1 kolom ke bawah itu 1 0 0. Terus ini tetap sama. Oh enggak ding, ini kita hitung juga. Jadi untuk yang baris yang ini ya, untuk baris yang kedua dulu. Jadi kan 1 pivotnya itu kan 2, berarti 2 kali 1 itu kan 2. 1 dikurangi 2, jadi kan ini 1. Nah, seterusnya pokoknya satu baris ini tuh dihitung sama gitu. Rumusnya kayak yang ini. Misal 3 nih, 3 dikurangi 2 kali 1, berarti kan ketemunya 1. Terus 10 dikurangi 8 kali 2, 8 kali 2 kan 16. 10 dikurangi 16 kan berarti min 6. Nah, dapat nih min 6. Terus yang selanjutnya itu sama juga, karena ini 1 jadi kita gampang ya. 1 dikurangi 1 itu 0, 2 dikurangi 1 itu 1, 4 kurangi 1 itu 3, 6 kurangi 8 itu min 2. Nah, setelah kita tahu nih 0-0-nya kayak gini, misi kita tinggal membuat 0 yang ini. Jadi kita bikin segitiga atas matriks. Nah, sama kita ambil pivotnya kayak yang tadi aku jelasin kan. Kalau misal kita mau mengenolkan kolom kedua, berarti pivotnya itu baris kedua gitu. Jadi pivotnya itu aku kasih panah di baris kedua. Baris pivotnya itu baris kedua.
Nah ini tuh gampang kayak tadi caranya 1 per min 1, jadinya kan min 1. Berarti baris ketiga dikurangi hasil kali pivot dengan baris kedua. Jadi gambarnya tuh B3 min pivot kali B2. Nah tadi kan pivotnya ini ya min 1 ya. Berarti 1 dikurangi min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 kan 1 ya. 1 dikurangi 1 kan berarti 0. Nah ini dapat nih 0. Terus ini lanjut 3 dikurangi min 1 kali 1. Min 1 kali 1 kan tetap 1. Min 1 kali 1 kan 1 ya. 3 dikali 1. 3 dikali 1. 3 dikurangi 1 kan 2 ya. Nah dapat nih 2. Nah di sini kita udah nemuin baris yang kayak gini nih. Yang penting sininya 0. Jadi kita bisa implementasiin substitusi kembali di sini. Nah karena kita memakai metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali, makanya kita pakai substitusi kembali di sini. Nah mencari solusi x, y, dan z dengan substitusi kembali. Jadi tadi itu kan kayak gini ya, 1 1 1 8 min 1 1 min 6 2 min 4. Ini kita bisa ubah ke persamaan linear lagi. Jadi ini sama ya variabelnya. 1 berarti kan x, ini itu y, kolom pertama itu x, kolom kedua itu y, kolom ketiga itu z, dan ini tuh hasilnya. Berarti kan ini x plus y plus z sama dengan 8, terus min y plus z sama dengan min 6, terus z sama dengan min 4. Nah kita masuk nih ke sini. Ini kan yang tadi udah aku omongin ya. Terus habis itu di sini kita tinggal ambil yang ini, 2z sama dengan min 4. Z berarti kan min 4 per 2. Hasilnya itu min 2. Terus selanjutnya karena kita udah dapat nilai z, berarti kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu min y plus z sama dengan min 6. Nah min y plus min 2 sama dengan min 6. Kan kalau misalnya ada perhitungan ini kan pasti dilemparin ke sebelah kanan ya. Jadi min y sama dengan min 6 plus 2, min y sama dengan min 4, dan y sama dengan 4. Karena sama-sama dibagi dengan min 1. Terus selanjutnya yang terakhir kita mencari nilai x, karena kita udah tahu nih nilai y sama z nya, jadi gampang gitu. Jadi x plus y plus z sama dengan 8, x plus 4 plus min 2 sama dengan 8, x sama dengan, ini dilempar ke sana juga, jadi 8 min 4 plus 2, jadi hasil x nya itu 6. Nah di sini udah didapat nih solusi dari SPL di atas tuh, yang tadi x nya 6, y nya 4, dan z nya itu min 2, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke penyelesaian dengan Python. Nah di sini kayak biasa, kalau kita mau ngoding ya pasti ada import-import dari lain. Di sini juga buat ini udah ada keterangannya buat matriks yang berisi baris I dari matriks A ditempatkan pada baris J, dan ini fungsi untuk kalikan skal S pada baris I dari matriks A. Nah ini untuk swap row. Terus selanjutnya, nah tadi kan kita udah dapet nih yang arraynya ya, ini arraynya, matriksnya maksudnya. Nah ini tuh kita masukin nih ke Pythonnya. Jadi kayak gini, 1 1 1 2 1 3 1 2 4. Nah di sini tuh hasilnya, B itu sebagai hasilnya. Kan tadi dari persamaan ini didapat hasil 8, dari persamaan ini didapat hasil 10, dari hasil ini didapat hasil 6. Nah habis itu kita tinggal gabungin nih. Jadi dia bisa jadi kayak gini, kayak hasilnya 1 1 1 8 2 1 3 10, dan seterusnya. Lanjut ke proses eliminasinya. Jadi yang pertama itu kan kita mau bikin segitiga atas ya. Nah ini pakai rumusnya kayak gini. Ini tuh get row B, jadi 0 ini sebagai pivotnya. Jadi kan 0 itu apa ya namanya? Kalau misal array atau matriks apapun kan di dalam pemrograman pasti dimulai dari 0. Dan di Python tuh kebetulan emang mulai dari 0 juga. Jadi kita langsung, jadi baris ini nih, itu baris 0, ini baris 1, ini baris 2, ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Jadi yang di sini berarti kita pivotnya itu baris ke 0, dan baris yang mau diubah adalah baris ke 1, berarti kan baris yang ini. Nah gitu. Jadi langsung aja, karena tadi pivotnya udah dihitung 2 ya, 2 dan 1 kan, tadi ingat kan? Tadi pivot yang buat baris kedua itu 2, pivot untuk baris yang ketiga itu 1. Jadi kita langsung masukin aja di sini 2, di sini 1, get row ini, ketemulah hasil ini. Ini kan hasilnya sama ya kayak tadi kita hitung. Di sini juga min 1 buat yang baris keduanya, yang ininya. Terus habis itu biar gampang, jadi kita langsung cari satu utamanya, dibikin satu utama, karena tadi kan di sini masih minus ya, minus 1. Jadi biar gampang itu ini jadiin 1, dan di dua sini tuh dijadiin 1 juga. Caranya itu gimana? Ya kayak gini. Jadi yang pertama itu sama aja kayak yang di atas ya, pakai scale row. Jadi ini buat ngebagiin gitu. Jadi baris 2 itu dibagi dengan setengah. Jadi kan baris yang ini itu dibagi dengan setengah. Jadi kan hasilnya 0 0 1 min 2 ya. Terus yang baris ke ini
juga kita ubah biar jadi 1, jangan min 1, jadi 0, 1, min 1, 6 gitu. Nah di sini kita udah dapat nih 1 utama serat gitu kan. Berarti langkah selanjutnya kita tinggal bikin sebagai OBE lengkap. OBE itu operasi baris elementer. Itu biasanya emang dipakai buat SPL ya. Nah kita tinggal bikin supaya ini aja jadi 0 semuanya. Caranya sama, pakai pivot juga. Pakai pivot kayak yang tadi aku jelasin, mungkin teman-teman di sini udah paham ya di sini. Terus habis itu udah deh, tinggal kita print hasil solusi sistem sama linearnya. Nah ini itu apa? Jadi sama dengan B-nya itu kan tadi matriksnya ya. Nah matriksnya itu di baris ke-0 kolom ke-3, dan pasti kan ini kan baris ke-0 kolom ke-3, 0, 1, 2, 3 gitu, 6, dapatlah 6. Terus selanjutnya juga sama, yaitu baris ke-1 kolom ke-3, dan Z itu baris ke-2 kolom ke-3 gitu. Nah oke, mungkin segitu aja ya buat SPL metode substitusi kembali. Terus dan mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Mungkin bisa sebutkan slide-nya gitu. Ya, izin bertanya. Ya. Mungkin kembali ke slide yang kelima. Slide yang Slide 5. ini ya. Nah, di slide 5 tuh yang paling bawah itu kenapa hanya segitiga atas yang dinolkan? Sedangkan saya juga mempelajari di mata kuliah lain untuk yang dinolkan itu segitiga atas juga segitiga bawah, dan di diagonalnya itu dijadikan satu semua. Oke, mungkin langsung aku jawab ya. Ya. Jadi kenapa di sini nggak di-nolin dan di sini juga nggak disatu-satuin semua? Jadi karena kembali lagi ke metode yang kita gunain gitu loh. Kan kita gunain metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali. Otomatis di situ pasti harus ada substitusi dong, proses substitusi. Nah, karena itulah aku tuh nggak pakai yang itu. Nggak pakai yang 000 terus ini juga 111 gitu. Tapi di Python tadi kan udah aku jelasin ya. Nah di sini kita bikin jadi satu kamar kayak gini. Oh iya. Nah kayak gini kan maksudnya ke OB lengkap. Nah ini tuh maksudnya ke materi apa ya namanya, sistem kesamaan dengan metode Gauss gitu. Bukan Gauss dan substitusi kembali. Iya. Ini nama metodenya juga berbeda. Berbeda. Tapi untuk hasilnya sama. Pasti akan tetap sama. Caranya memang berbeda, cuma hasilnya ya pasti sama gitu. Karena kita kan sama-sama nyari X, Y, dan Z ya. Cuma beda cara aja, beda langkah gitu. Tapi karena dari Python sendiri mungkin aku kurang ngerti ya kalau misal buat bikin gimana sih caranya buat ngesubstitusi buat di Python. Mungkin aku bikinnya langsung kayak gini, jadi OB lengkap kayak gini. Thank you. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, saya izin masuk ya. Jadi aku pengen nanya di sini, pertama-tama kan di halaman slide yang kelima, Ya. mencari pivot dan menghitungnya. Nah itu maksud pivot di sini buat apa ya? Oke, jadi pivot itu kan baris ya. Baris pivot itu baris acuan gitu loh. Acuan buat penghitungan. Jadi kita sebelum ngeubah yang bawahnya itu jadi 0, kita harus punya acuan nih mana yang bakal dijadiin parameter buat penghitungan gitu. Nah, pivot ini sebagai parameter itu. Gitu maksudnya. Oh gitu, baik, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin cukup dulu. Oh, mungkin cukup ya. Oke, mungkin itu aja buat materi SPL metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke SPNL ya. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Aan. Perkenalkan, nama saya Farhan Pangestu. Di sini saya ingin mendiskusikan tentang SPNL dengan metode Newton-Raphson. Newton-Raphson ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan pendekatan nilai-nilai akar dari persamaan linear atau non-linear. Nah, rumus yang digunakan dalam metode ini ada dua yang perlu diperhatikan ya. Nah, di sini ada study case nih. Ada seorang mahasiswa teknik informatika yang bingung dengan tugas sistem persamaan non-linearnya. Di dalam tugasnya itu diminta untuk menyelesaikan pendekatan akar dari fungsi fx sama dengan 6x kuadrat minus e pangkat x dengan 6 angka signifikan dan galat 0,002. Diminta diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Dikarenakan dia adalah mahasiswa teknik informatika, maka diminta pula membuat programnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama-tama kita mencari turunan dari fungsinya, yaitu f aksen x. Jadi f aksen x ini hasilnya yaitu adalah 12x minus e pangkat x. Nah, kita tetapkan dulu x0-nya itu adalah min 1. Untuk mencari nilai x-nya itu apakah sudah
lebih kecil daripada nilai galat, yaitu nilai toleransi kita, yaitu digunakan dengan metode iterasi. Nah, ini iterasi pertama, yaitu kita membutuhkan nilai dari fungsinya itu dimasukkan dengan x0, yaitu x yang kita tetapkan di awal tadi, dan f aksennya, yaitu fungsi turunannya. Jadi di sini ada hasilnya yaitu 5,632120, dan untuk turunannya itu minus 12,367879 gitu. Nah, lalu langsung dimasukin rumus yang tadi nih, yang x1 sama dengan minus 1, yaitu x0 nya tadi, dan fungsinya tadi yang dimasukkan dengan x0 nya yaitu 5,632120 per turunan dari fungsinya tadi, yaitu minus 12,367879, yang menghasilkan minus 0,544617. Nah, lalu kita cari nih apakah nilai ini tuh sudah kurang dari hasil toleransi yang kita mau gitu. Jadi x1 nya ini yang kita cari tadi dikurang dengan x0 nya tadi, nah yaitu minus 0,544617. Karena tadi minus 1 tapi rumusnya itu adalah kurang, jadi berubah menjadi plus 1. Karena ini nilai mutlak jadi tidak ada minus, dan jadi langsung nilainya 0,455383 gitu. Nah, karena ini masih lebih besar nih daripada nilai toleransi, maka kita lanjut nih ke iterasi berikutnya gitu. Nah, di iterasi 2 ini kita cari lagi nih fungsi yang dengan x-nya itu x1 yang tadi, karena udah kita dapetin di iterasi pertama. Kita masukin di fungsinya dan cari turunannya gitu di f aksennya. Nah, menghasilkan untuk fungsinya 1,199582. Nah, untuk turunannya yaitu minus 7,115467. Lalu dicari nih x2 nya tadi, kita masukkan yang rumus yang di awal tadi, dimasukkan nilai x1 nya tadi yaitu minus 0,544617 dikurang dengan fungsinya 1,199582 per turunan fungsinya minus 7,115467. Dan menghasilkan minus 0,376029. Lalu kita cari lagi nih apakah udah kurang dari galatnya gitu, karena ini x yang sekarang dikurangi x yang sebelumnya gitu, minus 0,376029 plus 0,544617 dan menghasilkan 0,168588. Nah, nilai ini masih lebih besar nih dari nilai galat tadi yang kita tentukan, yaitu 0,002. Nah, jadi lanjut lagi nih ke iterasi 3 nih. Kita cari lagi fungsinya nih. Sama turunannya juga nih, tuh 0,161804 dan minus 5,198930. Kita cari nih x3-nya nih karena kita ada di iterasi ketiga. Nah, masukkan lagi x2-nya dikurang dengan fungsi dan turunan fungsinya, yaitu menghasilkan minus 0,344906. Lalu kita cari lagi nih apakah hasilnya ini udah kurang dari galatnya gitu. Jadi masukkan x3 minus x2. Nah, x3 nya itu minus 0,344906 plus 0,376029 menghasilkan 0,031969. Nah, ini masih aja nih, masih kurang nih. Jadi kita terus nih nyari iterasinya nih sampai ke iterasi 4 nih gitu. Nah, kita cari lagi nih fungsinya nih sama turunannya, menghasilkan 0,054773 dan untuk turunannya minus 4,847158. Nah, lalu kita cari nih nilai dari x4 nya nih, kita masukkan rumus yang diingat yang waktu di slide ketiga ya tadi ya. Nah, ya itu nilai dari x3 nya yaitu minus 0,344906 dikurang dengan fungsinya dan turunan fungsinya, yaitu menghasilkan 0,343776. Nah, kita cari nih apakah udah lebih kecil daripada galatnya, yaitu kita masukkan x4
dikurang X3 yaitu minus 0,343776 plus 0,344906. Nah, menghasilkan 0,00113. Nah, hasilnya ini itu udah lebih kecil nih daripada nilai galatnya tadi, karena nilai galatnya tadi 0,002. Nah, ini 001. Jadi pendekatan dari nilai akar dari fungsi fx sama dengan 6x kuadrat minus pangkat x dengan nilai x0 nya itu adalah minus 1 adalah minus 0,343776, yaitu nilai dari x4 nya begitu. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama itu kita masukkan nih library-nya nih. Untuk perhitungan ini kita pakai library numpy. Kita masukkan sebagai np. Untuk ini matplot.pyplot ini untuk visualisasinya. Nah, pertama tuh kita definisikan nih fungsinya tadi dan turunannya begitu. Nah, lalu kita masukkan nilai toleransi atau nilai galatnya tadi yaitu 0,002. Nah, gitu. Masukkan nilai deltanya, lalu x0 nya tadi itu kita masukkan yaitu nilainya minus 1,0 gitu. Nah, lalu kita masukkan kita buat nih sebuah array untuk menyimpan nilai-nilai dari x-nya tadi. Nah, ini saya masukkan nilai x0 nya dulu nih gitu. Lalu kita buat perulangan untuk menghitung yang tadi mencari nilai x1, x2, x3 sampai x4 ya tadi dalam iterasinya gitu. Nah, untuk memasukkan nilai dari x1, x2 sampai x4 itu digunakan xd.append dalam kurung xn. Xn ini adalah nilai yang sedang dipakai gitu. Jadi xn kayak x0, x1, x2, x3, x4 begitu. Nah, lalu dilakukan penampilan dari arraynya tadi di xd. Nah, begitu. Jadi nih nilainya x0 nya itu minus 1, x2 nya itu minus 0,544617 dan seterusnya. X2 nya yaitu minus 0,37602 dan seterusnya. X3 nya yaitu minus 0,344906 dan seterusnya. X4 nya minus 0,343776 dan seterusnya. Nah, kenapa ini ada 4 doang? Jadi karena perhitungannya itu udah di bawah dari nilai toleransinya tadi gitu. Nah, ini untuk menampilkan dari grafnya gitu loh, yang kita cari tadi dari minus 0, minus 1 dan seterusnya gitu. Nah, dari teman-teman nih ada nggak nih yang ditanyain? Ya, saya ingin bertanya. Oke. Jadi di sini di soal diberitahukan menggunakan 6 angka signifikan. Dan maksud dari 6 angka signifikan ini apa dan pengaruhnya gitu? Bagaimana? Oke. Jadi 6 angka signifikan ini kita pakai di dalam iterasi ini. Jadi kayak fungsi, kita mencari fungsi itu kan ada kayak di dalam iterasi 1 ini ada 5,6322120. Nah, itu kita ambil 6 digit di belakang koma begitu. Nah, untuk gitu. pengaruhnya itu berpengaruh ke pembulatan. Jadi kayak angka seterusnya itu kalau di atas di 6 ke atas itu dibulatkan ke atas, kalau di bawah 6 itu dibulatkan ke bawah gitu. Apakah ada yang mau nanya lagi nih gitu? Izin bertanya. Oke. Kalau saya lihat di slide-nya tadi dari iterasi 1, 2, 3 dan 4, saya lihat itu nilainya selalu turun kan. Dari yang pertama itu 0,544 sekian, terus yang kedua tuh sampai 0,376 sekian, yang ketiga 0,314 sekian. Nah, kalau nilai iterasinya itu naik itu bagaimana? Berarti dari soalnya itu tidak memiliki penyelesaian gitu. Jadi nggak ada penyelesaiannya soalnya. Ya, mungkin ya dari saya terima kasih.
Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan materi dari sebelumnya mengenai persamaan nonlinear, dan saya juga sekarang akan mendiskusikan tentang masih dalam sistem persamaan nonlinear. Akan tetapi tadi metode Newton-Raphson, sekarang adalah metode regula falsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanjaya Prakistianto. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke pembahasan diskusinya. Di sini langsung ke studi kasusnya. Di sini ada perhitungan nilai akar dari suatu bilangan A bisa dilakukan dengan menggunakan suatu persamaan, yaitu dengan menggunakan persamaan fx sama dengan x kuadrat min A. Menentukan akar dari A ini bisa dilakukan dengan menghitung penyelesaian dari persamaan fungsi tersebut, yaitu x kuadrat min A sama dengan 0. Dengan menggunakan metode regula falsi, tentukan persamaan dari nilai yang paling mendekati untuk nilai A sama dengan 5 dengan menggunakan nilai awal di x0-nya adalah 1 dan di x1-nya adalah 2,5 dengan toleransi error kurang dari 0,0098. Oke, sebelum mengerjakan studi kasus tersebut, baiknya kita mengetahui apa itu metode regula falsi untuk penyelesaian sistem persamaan nonlinear. Metode regula falsi adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Sebenarnya metode ini hampir sama dengan metode biseksi, akan tetapi titik pendekatan yang digunakan pada metode ini berbeda dengan metode biseksi. Oke, rumus yang akan digunakan dalam metode ini adalah C atau nilai yang akan dicari sama dengan A atau nilai pertama dikurangi dengan FA fungsi dari A, kemudian dikalikan dengan B dikurangi A, lalu dibagikan dengan fungsi dari B dikurangi fungsi dari A. Untuk algoritma pengerjaannya, yang pertama adalah mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Setelah mendefinisikan fungsinya, selanjutnya adalah menentukan batas bawah atau A dan batas atas atau B. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan toleransi atau error dan iterasi maksimum atau N. Kemudian langkah yang keempat adalah menghitung fungsi dari A dan fungsi dari B. Kemudian langkah selanjutnya yang kelima, untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih dari E, di dalamnya akan menghitung fungsi dari X, kemudian menghitung error, dan juga yang terakhir adalah menghitung fx kali fa. Ketika fx dan fa-nya kurang dari 0, maka nilai b akan digantikan dengan x, dan nilai dari fungsi b akan digantikan dengan fungsi fx. Jika sebaliknya nilai fx dikali fa lebih dari 0, maka a akan digantikan dengan x, dan fungsi dari a akan digantikan fungsi x. Kemudian yang keenam, akar persamaannya adalah x tersebut. Oke, kemudian masuk ke bagian penyelesaian dari studi kasus yang soal tadi dijelaskan di awal. Jadi di sini yang pertama menentukan ininya dulu fungsinya. Yang pertama ada fx itu x kuadrat min 5. Ini fungsi awalnya. Kemudian menentukan batas bawahnya. Batas bawahnya itu dituliskan dengan a. Batas bawahnya itu 1, kemudian batas atasnya dituliskan dengan b dengan nilai 2,5. Dan toleransi errornya atau galatnya itu 0,0096. Oke, setelah semuanya tertuliskan di atas ini, kemudian melanjutkan ke bagian iterasinya. Masuk ke dalam iterasi yang pertama. Di iterasi yang pertama ini tuliskan batas bawahnya dan batas atasnya. Batas bawahnya di sini 1, batas atasnya ada 2,5. Kemudian mencari fungsi dari batas atas dan batas bawahnya. Fungsi dari batas atasnya sendiri. Oke, baik, selanjutnya di sini mencari fungsi dari batas bawah dan batas atasnya itu sendiri. Batas bawahnya yang dituliskan dengan A adalah F1. Caranya adalah dengan memasukkan batas bawahnya ke dalam fungsi di atas, ke dalam fungsi ini. Jadi di sini 1 kuadrat dikurangi 5, di sini hasilnya adalah minus 4. Kemudian untuk batas atasnya atau yang dituliskan dengan B, batas atasnya itu 2,5 dimasukkan ke sini, yang fungsinya x kuadrat min 5 menjadi 2,5 dikuadratkan dikurangkan dengan 5, dan di sini hasilnya adalah 1,25. Kemudian mencari nilai C. Nilai C ini adalah nilai yang baru nanti mungkin akan digunakan di iterasi selanjutnya. Nilai C itu didapatkan dari nilai B dikurangkan dengan fungsi dari B
dikalikan dengan nilai B dikurangi nilai A, kemudian dibagikan dengan fungsi dari B dikurangi dengan fungsi dari A. Di sini nilai dari B itu sendiri 2,5 dikurangkan dengan fungsi dari B itu 1,25 dikalikan dengan nilai B dikurangi A, 2,5 dikurangi 1, kemudian dibagikan dengan fungsi dari B itu 1,25 dikurangkan dengan fungsi dari A yaitu minus 4. Di sini dihasilkan 2,5 dikurangkan dengan 0,3571428. Hasilnya adalah 2,1428572. Kemudian setelah didapatkan hasilnya, selanjutnya mencari fungsi dari nilai C ini. Cara mencarinya sama dengan cara memasukkan ke dalam persamaan di sini. Jadi 2,1428572 itu dikuadratkan kemudian dikurangkan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah minus 0,408163. Kemudian untuk mencari nilai galatnya apakah sudah kurang dari nilai galat atau belum dengan cara mengurangkan nilai dari C dan nilai dari B. Yaitu di sini sudah didapatkan nilai dari C-nya itu adalah 2,1428572 dikurangkan dengan nilai B-nya tadi yaitu 2,5. Sehingga dihasilkan 0,35711428. Dan nilai ini masih lebih besar dari galat yaitu 0,0096. Sehingga iterasi masih dilanjutkan karena nilai dari pengurangan ini belum kurang dari galat. Kemudian untuk menentukan angka yang akan digunakan pada batas atas dan batas bawah pada iterasi kedua menggunakan persamaan ini yaitu FA dikali dengan FC. Di sini nilai dari fungsi A-nya adalah minus 4 dikalikan dengan nilai dari fungsi C-nya adalah negatif 0,08163. Dari perkalian ini didapatkan nilai positif. Positif itu lebih dari 0 sehingga didapatkan untuk iterasi selanjutnya fungsi dari A itu digantikan dengan fungsi dari C dan nilai dari A digantikan dengan nilai dari C. Oke, selanjutnya masuk ke iterasi yang kedua. Dari penghitungan sebelumnya nilai A akan digantikan dengan nilai C. Jadi di sini nilai A digantikan dengan 2,1428572 yang sebelumnya nilai A adalah 1 dan nilai B itu tetap yaitu 2,5. Langkah selanjutnya sama seperti di iterasi pertama, yaitu yang pertama menentukan fungsi dari A yang sudah dicari di atas tadi yang hasilnya adalah minus 0,408168 dan nilai dari fungsi B yaitu F2,5 dengan hasilnya adalah 1,25. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai C yang akan digunakan untuk iterasi selanjutnya sama yaitu B dikurangi dari fungsi B dikalikan dengan nilai B dikurangi A kemudian dibagikan dengan fungsi B dikurangi dari fungsi A. 2,5 dikurangi 1,25 dikalikan 2,5 dikurangi 2,1428572 dibagi 1,25 dikurangi negatif 0,408163. Dan sini hasilnya ditemukan sebesar 2,23077. Kemudian setelah ditemukan nilai C-nya, kemudian akan dilanjutkan untuk mencari fungsi dari nilai C tersebut. Fungsi dari nilai C itu adalah ditentukan dari persamaan yang di atas. 2,23077 dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 5, sehingga menghasilkan nilai 0,0236652. Kemudian untuk menentukan apakah sudah selesai atau belum iterasinya dengan menggunakan C dikurangi A. Di sini kenapa C dikurangi A bukan C dikurangi B? Dikarenakan pada iterasi yang ini nilai yang diganti adalah nilai yang A. Jadi nilai yang diganti ini akan digunakan untuk mengurangkan di bawah sini untuk menentukan dari galatnya itu sendiri. Jadi di sini C-nya adalah 2,23077 dikurangkan dengan nilai A-nya 2,1428572. Sehingga dihasilkan nilai 0,0879128 dan nilai ini masih berada di atas batas toleransi yang kita tentukan sebelumnya sehingga iterasinya masih dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, untuk menentukan pergantian nilai pada batas atas dan batas bawahnya di iterasi selanjutnya menggunakan cara yang sama yaitu FA dikali FC. Jika nilainya lebih dari 0 maka A-nya akan digantikan dengan C dan fungsi dari A-nya akan diganti dengan fungsi dari C. Oke, sekarang masuk ke iterasi yang ketiga. Di iterasi yang ketiga ini nilai A-nya diganti dengan nilai C pada iterasi sebelumnya yaitu 2,23077 dan nilai B-nya masih tetap yaitu 2,5
kemudian mencari fungsi dari A, yaitu dihasilkan minus 0,0236652. Kemudian fungsi dari B, yaitu ditemukan 1,28. Selanjutnya adalah mencari nilai C. Nilai C didapatkan dari nilai B dikurangkan dengan fungsi dari B dikalikan nilai B dikurangi A, kemudian dibagikan dengan fungsi dari B dikurangkan dengan fungsi dari A. 2,5 dikurangkan dengan 1,25 dikalikan 2,5 dikurangi 2,23077 dibagikan dengan 1,25 dikurangkan dengan negatif 0,0236652, sehingga di sini dihasilkan 2,23577. Kemudian dari sini kita mencari fungsi dari nilai C tersebut. Ditemukan nilai fungsi dari nilai tersebut adalah minus 0,0013351. Kemudian untuk mencari apakah nilainya sudah kurang dari galat dengan cara mengurangkan C dan A, karena tadi di sini yang diganti itu A-nya. Nilai C ini sendiri 2,23577 dikurangkan dengan nilai A-nya, yaitu 2,23077, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,00500. Nah, di sini nilai sudah kurang dari galat atau batas toleransi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi iterasi sudah selesai sampai di iterasi ketiga dan ditemukan pendekatan yang paling dekat untuk akar 5, yaitu 2,23577. Selanjutnya adalah mengimplementasikan dari apa yang sudah kita kerjakan tadi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama di sini memasukkan semua library-nya di atas ini. Kemudian selanjutnya di sini mendefinisikan fungsi dari soal yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya memasukkan nilai toleransi yang sudah kita tentukan di awal, yaitu 0,0096 dan nilai deltanya di sini 1000. Kemudian selanjutnya menentukan atau memasukkan nilai dari batas bawah dan batas atas dari soal yang ada tadi. Di sini batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2,5. Kemudian di sini mendefinisikan bahwa FA itu adalah fungsi dari A, FB adalah fungsi dari B. Kemudian nilai XD ini adalah untuk membuat array. Nilai XN di sini untuk menampung nilai B atau nilai awalnya nanti yang akan digunakan. Kemudian ketika di sini deltanya itu lebih dari dengan toleransi, maka akan dilakukan operasi C sama dengan B dikurangi FB dikali B minus A dibagi dengan FB dikurangi FA. Kemudian di sini dengan FC itu adalah fungsi dari C. Kemudian jika FA kali FC-nya itu kurang dari 0, maka nilai B-nya adalah digantikan dengan C dan nilai FB-nya atau fungsi dari B-nya digantikan dengan FC atau fungsi dari C. Jika selain itu, maka nilai A akan digantikan dengan nilai C, nilai dari fungsi A digantikan dengan fungsi dari C. Ini akan terjadi jika nilai FA dikalikan dengan FC itu lebih dari 0. Oke, selanjutnya XD PC ini adalah untuk memasukkan nilai C ini ke dalam array. XNP1 ini adalah nilai dari C itu sendiri. Kemudian deltanya adalah XNP1 dikurangi dengan XN. Di sini untuk mempermudah menampilkan delta atau XNP1 dikurangi dengan XN. Kemudian XN sama dengan XNP1. Kemudian di akhir mencetak hasil dari perhitungan di atas. Nah, di sini dihasilkan ini yang di atas 3 ini adalah nilai dari deltanya atau selisih. Yang pertama nilainya adalah 0,3571 sekian, yang kedua 0,08791 sekian, dan yang ketiganya adalah 0,00500 sekian. Dan nilai ketiga nilai ini sama dengan penghitungan manual tadi sebelumnya. Memerlukan 3 iterasi. Di sini yang terakhir 0,00 500 di sini sudah bernilai kurang dari galat, maka iterasinya sudah selesai. Dan ini pendekatan yang terakhir bernilai 2,23577 sekian. Selanjutnya di sini ada visualisasi untuk penghitungan tadi. Di sini yang pertama dimulai dari 2,14857, kemudian ada 2,2377692 dan di sini ada 2,2357723 sekian. Oke, mungkin cukup itu. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Aku mau nanya deh. Ya, silakan. Jadi kan tadi di soal nggak ada kayak angka signifikan ya. Oh ya tadi sebelumnya dari Farhan udah pernah menyinggung tentang signifikan. Nah jadi aku mau nanya ini, kalau misal pakai metode regularisasi ini bisa pakai angka signifikan nggak? Nah ini kan
contoh di studi kita kan nggak ada angka signifikan ya. Iya. Nah, itu bisa kita tentuin sendiri atau enggak? Untuk angka signifikan itu sendiri sebenarnya bisa ditentukan sendiri. Angka signifikan itu kan hanya untuk menentukan seberapa banyak angka di belakang koma dari hasil yang akan kita cari nanti. Jadi mungkin angka signifikan itu sebaiknya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Nanti jika terlalu sedikit, keakuratan dari hasil yang kita dapatkan mungkin itu kurang. Jika terlalu banyak, kita sendiri akan pusing untuk mencari nilainya. Oh iya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan terkait materi yang tadi? Aku mau nanya, Ya gimana? sebelumnya kan tadi udah dijelasin metode Newton-Raphson ya. Nah, boleh. dan ada metode sekan juga, dan ini yang barusan dijelasin ini metode regular falsi. Ya. Itu kan aku lihat regular falsi itu agak panjang. Itu mungkin apa kelebihannya gitu dibanding metode yang lain? Mungkin kalau menurut saya sendiri nih, menurut saya pribadi, untuk penghitungan di iterasinya saya merasa lebih enak di regular falsi ini, dan iterasinya juga saya lihat juga lebih sedikit dibandingkan dengan metode yang lainnya seperti itu. Ini lebih simpel gitu ya, Ya, Pak? menurut saya lebih simpel yang ini. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai materi sistem persamaan nonlinear menggunakan metode regular falsi. Mungkin selanjutnya ada materi interpolasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Tunggu sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk saya untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Diskusi kali ini tentang interpolasi menggunakan metode Lagrange. Studi kasus pada sesi kali ini yaitu update data dari microcontroller. Pada suatu hari terdapat sebuah tim sedang menguji server dan microcontroller. Nah, mereka udah nge-setting alat mereka dan pokoknya besok tuh beroperasi mulai pukul 7 pagi dengan skenario si microcontroller ini akan mengirim data dari sensor ke server tuh tiap 3 menit. Pas keesokan harinya mereka ngecek nih data di server dan menemukan ada beberapa data yang kosong, di salah satunya di menit ke-7. Kosongnya data tersebut itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Contohnya bisa kondisi jaringan, bisa kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Karena data tersebut sangat penting, maka mau nggak mau harus nyari cara gimana mendapatkan nilai di menit ke-7 tersebut. Nah, salah satunya bisa pakai interpolasi metode Lagrange. Nah, kalau kayak gitu, nah ini contoh ininya ya, apa namanya? Ini contoh ya, di kan mulai beroperasi mulai pukul 7 nih. Jadi ini 7 menit ke 1 ada data masuk, datanya itu 3, dan 3 menit kemudian ada data masuk lagi, nilainya itu 5, dan nah ini terjadi data kosong di menit ke-7, dan di menit ke-10 ini ada data masuk lagi dengan nilai 16. Nah, untuk nyari data kosong di menit ke-7 ini di pembahasan kali ini pakai interpolasi metode Lagrange. Nah, solusinya gimana gitu? Langsung di sini bisa ada linknya, bisa dicek aja. Nah, ini sudah kebuka ya. Nih, kalau menggunakan hitung manual tuh jadinya kayak gini. Nah, tadi udah ditulis nih keterangannya. Data dalam server sebagai berikut. Menit ke-1 itu nilainya 3, menit ke-4 nilainya 5, menit ke-7 itu kosong, dan menit ke-10 itu nilainya 16. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y pada nilai X, yaitu menit ke-7 tadi, bisa diperoleh dengan Y sama dengan L0 Y0 dan ditambah L1Y1 ditambah L2 kali Y2, di mana L0 sendiri tuh kayak gini. L0 itu X kurangi X1 per X0 kurangi X1 dikali X kurangi X2 dibagi X0 kurangi X2. Untuk L1 nya sendiri itu X kurangi X2 X1 per X1 kurangi X0 dikali X kurangi X2 per X1 kurangi X2. Dan untuk L2 sendiri itu X dikurangi X0 per X2 kurangi X1 X0 dikali X kurangi X1 per X2 kurangi dikali X1. Nah, untuk perhitungannya sendiri bisa dilihat di layar ya. Itu yang pertama dapat 0,333, yang kedua dapat 1, yang ini dapat 0,333. Nah, untuk nilai Y sendiri tadi kan udah disinggung ya. Cara dapetinnya L0 dikali Y0 ditambah L1 kurangi Y1,
2 kurangi 2. Nah hasilnya jadi 9,33 3 terus gitu. Nah kenapa ini pakai order 3? Jadi semakin banyak order tuh semakin presisi, dan ini tadi datanya juga ada kebetulan ada 3, jadi pakai 3 aja gitu. Nah kalau dihitung manual kan capek ya, dan kita kan ini kadang human error nih. Nah di sini kita pakai Python biar ngitungnya bisa lebih cepat, dan kalau angkanya banyak pun kita nggak capek ngitungnya. Jadi ini penjelasan codingnya. Ini kita pakai library NumPy sama Matplotlib buat nampilin datanya. Yang pertama ini kita setting tadi, ini menit pertama datanya 3, menit keempat datanya 5, menit 10 datanya 16. Nah, lalu di sini nih, ini inisialisasi awal, dan ini nanti kita masukin data keberapa yang mau kita cari gitu. Ini nilai x-nya di sini. Nilai y-nya kan tadi yang mau kita cari, kita isi dulu 0 gitu. Nah, sebenarnya codingnya tuh cuma di sini doang. Untuk implementasi Lagrange interpolation-nya dari menggunakan perulangan. Kan tadi bisa dilihat ya, yang ini kan membentuk sebuah pola. Nah, dan itu tuh bisa dipakai ini for. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kodenya kayak gini, dan ini langsung mencetak di layar nilai berapa tadi yang kita cari gitu, berdasarkan data yang kita berikan sebelumnya. Misal dan untuk yang di bawah ini buat nambahin aja, buat keperluan nampilin. Ini sepenuhnya yang di bawahnya ini buat nampilin doang. Nih di sini Lagrange kepake lagi. Nanti bisa dicek di linknya ya teman-teman. Nah kalau dijalanin seperti ini nih. Misal nih tadi kan kita mau nyari nilai ke 7 ya. Ya udah, di sini kita masukin nilai 7, enter. Nah di sini bakal diselesain sama ini Python, jadinya di print di bawah sini. Nah nilai yang kita cari tadi 7, hasilnya nilai dari 7 itu 9,33. Nah ini jadi urutannya menit ke 1 ada datanya 3, menit ke 4 datanya 5, menit ke 7 datanya 9, dan menit ke 10 datanya 16. Nah kalau grafiknya sendiri tuh kayak gini. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini biasa, kita kan nggak bakal tahu ya, jadi langsung kayak gini grafiknya yang warna biru. Dan kalau kita pakai metode interpolasi Lagrange, kita bisa nih tahu titik ketujuh itu di mana, itu di sini. Mungkin ada yang mau tanya? Aku mau nanya deh, aku bingung di bagian codingan yang implementing Lagrange interpolation. Nah itu tuh ada 2 perulangan kan, itu tuh logiknya tuh kayak gimana sih? Jadi logiknya gini ya teman-teman. Nah itu tuh untuk mencari nilai L-nya teman-teman. Nah nilai L-nya sendiri kan sama dengan yang pertama. Kalau misalkan kita nyari L0 nih, misal ada data, ada 3 data misalnya. Ada berarti kan ada L0, L1, L2. Untuk L0 sendiri kan kita nyarinya X kurangi X1 per X0 kurangi X1. Terus ada X kurangi X2 per X0 kurangi X2 gitu kan. Jadi 0-nya tuh di depan semua. Oke. Dan L1 pun gitu, L2 juga gitu. Nah, ini tuh bisa di dirumuskan pakai perulangan. Soalnya yang for ini anggap aja yang pertama tuh ngeset L0 dulu, L0 Y0. Terus perulangan yang ini kan di dalamnya kan juga ada perulangan nih buat menghitungnya. Terus di perulangan selanjutnya tuh buat ngeset nilai L1 Y1 misalnya. Dan begitu juga sampai data ke N gitu. Kan kalau kita ngitung manual kan buset banyak banget gitu, sampai human error juga. Nah, makanya untuk cari aman kita pakai coding pakai Python ini. Thank you. Udah, terima kasih teman-teman. Itu aja studi case dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Oke, jadi di sini aku bakal diskusiin apa sih namanya, materi interpolasi. Jadi sebelumnya nama saya Bintang Rizky Pasa. Di sini kita bakal masuk ke metode interpolasi. Di sini yang sebelumnya kita pakai di study case itu metode Lagrange. Di sini aku bakal pakai metode Newton teman-teman. Nah di sini
terdapat data-data berikut yang mana memenuhi dari suatu persamaan polinom interpolasi, dan dalam hal ini ingin mengetahui jawaban dari fungsi ketika dimasukkan nilai X sama dengan 13 dengan data-data yang didapatkan dari perhitungan suatu massa benda terhadap suatu pergerakan. Nah, di sini terdapat 5 data: 10,40, 15,50, 20,60, 25,70, 30,80. Nah, di sini kita disuruh tentukan persamaan polinom interpolasinya dan nilai dari F13. Dengan menggunakan metode Newton, kita di sini menggunakan tabel yang mana didapat dari data-datanya. Data-data di sini X kita dapatkan 10 dan Y kita dapatkan 40. Dan selanjutnya X kita dapatkan 15, Y-nya kita dapatkan 50. Nah, dimasukkan ke dalam tabel Fx ini sebagai Y-nya, dan X-nya dimasukkan di tabel kolom sebelahnya, dan diperhitungkan dicari B1. Jadi dalam metode Newton dikenal dengan istilah B0, B1, B2, B3, B4. Nah, B0, B1, B2, B3, B4 itu apa? Itu tuh dalam penggunaan metode Newton tersendiri untuk menentukan persamaan interpolasinya, kita menggunakan rumus B0 ditambah B1. Nah, B2 ini bakal digunakan untuk menentukan persamaan rumusnya, persamaan polinom interpolasinya. Nah, di sini kita cari B0 itu nilainya 40. Jadi B0 ini nilai Y dari data yang pertama. Yang kedua B1. B1 ini 10 per 5 sama dengan 2. Nah, ini dapat dari mana? Itu didapatkan dari 50 dikurangin 40 per 5 didapat dari 15 dikurang 10. Seperti halnya dituliskan di sini delta Y per delta X. Jadi delta itu pengurangan hasil yang Y2 dikurang Y1, dan delta X ini pengurangan dari X2 sama X1. Jadinya 10 per 5, yang mana dapatkan 2. Selanjutnya juga sama, 2, 2, 2. Nah, dikarenakan kita memiliki data sebanyak 5 biji, 5 buah, berarti kita menuliskannya juga 5 buah dan menggunakan kerucut gitu. Jadi di sini semakin lama maka akan mengerucut menjadi hanya 1 buah saja. Nah, di sini 0. Kenapa? 2 dikurang 2 itu hasilnya 0, dan ini 0 ini menggunakan pengurangan 20 sama 10. Kita lanjut ke sini, tinggal disubstitusikan saja B0 sama B1. Nah, kalau B1 berarti menggunakan X min X0. Kalau B2 menggunakan terakhirnya ini X1 begitu. Nah, ini tinggal disubstitusikan dan didapatkan polinom interpolasinya. Misi kita kedua yakni mencari F13, mana memasukkan nilai 13 ke dalam X. 2 kali 13 tambah 20 46. Di sini masuk ke Python. Jadi menghitung study case kita. Study case ini metode Newton menggunakan Python. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke perhitungan Python dengan metode Newton. Seperti biasa, melakukan import pada NumPy, SNP, import matplotlib, pyplot, SPLT, dan form CP import bintang. Nah, di sini buat apa? Nanti bakal dilihat aja. Di bawah bakal ada input data XI dan YDI. Nah, ini data yang kita dapetin dari study case 10,40, 15,50, 20,60, bla bla bla. Nah, kita inputin aja ke XD sama dengan itu nilai X-nya diinputin, terus YD-nya diinputin juga. Nah, ini diambil nilai N sama dengan len dari XD, ya panjang list atau array dari si XD-nya. Terus ada hashtag input nilai X yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya itu tadi F13. Gitu. Jadi kita inputkan X sama dengan 13. DD NP zeros NN. Nah, ini membuat tabel beda terbagi jadi Newton ya. Seperti tadi kita membuat tabel juga gitu.
langsung aja mengisi tabel DDK itu pakai indeks ke 0 yang untuk Y-nya. Di sini perulangan untuk mengisi tabel, dan selanjutnya ada mengisi tabel DD K, J, yang ini berarti mengisi tabel yang mana itu tuh X, Y nya, jadi tabel secara 2 dimensi gitu. Nah ini hasil pengisiannya. Terus di sini menghitung nilai polinom P underscore NX kan, berarti ini PN X gitu, berarti kita menghitung P ke 5. Nah mana di sini ada perulangan K in range 1, N, berarti dari range 1 sampai ke N. Ke N ini yang tadi berarti N nya apa? N nya itu 5, P5X gitu kan. Nah ini P dimasukin nilainya untuk menghitung nilai polinomnya, terus bakal di print. Dan Newton kedua ini buat apa? Ini buat menghitung si Newton. Nah ini array untuk menampung nilai YI. YI ini apa? Nah YI ini dideklarasiin YI 2 MP0 101. Kenapa? Karena ini menggunakan sebanyak 101 titik tuh. Dan ini melakukan perulangan I dengan range 101. Jadi di sini perulangan itu buat apa? Buat menggambarkan plot atau untuk gambarin gimana sih grafiknya dari metode Newton study case kita. Nah di sini X sama dengan simbol X, T sama dengan simbol T. Di sini digunakan untuk apa? Untuk ini 2 dikali X plus 20, yang itu bakal hasilin seperti itu. Biar gampang dari kitanya ngelihat hasil polinom interpolasinya bagaimana. Nah di sini visualisasi dari metode Newtonnya yang tadi yang mengambil dari 101 titik akan ada di titik 10, 40 sini sesuai X sama Y nya ya kalau dilihat-lihat nih. Terus ini 46 ini yang tadi kita cari 2 kali 13 tambah 20 itu hasilnya 46. Nah ini berarti nilai dari F13 nya. Oke teman-teman, situ saja. Apakah ada yang bertanya? Aku mau nanya dong. Oke. Gue balik ke slide yang perhitungan. Di situ kan udah ada 0, 0, 0, 0, 0. Sementara kita kan tahu ya, bilangan apapun yang dibagi sama 0 itu kan pasti hasilnya 0. Nah, kenapa di sini tuh masih diterusin sampai ini, sampai yang delta pangkat 4 gitu? Oke, diterusin sampai delta pangkat 4 karena dari sini kita mempunyai datanya 5 biji. 5 biji itu yang 10 seperti yang aku bilang tadi, ini tuh datanya kita menggunakan tabel, terus perhitungannya akan mengkerucut seperti piramid. Nah, jadi kita cari tahu nih, apakah yang di sini itu nilainya enggak 0, kan kita nggak tahu ya kalau di sini 0 atau enggak gitu. Nah, cara tahunya itu menghitung juga nih, menghitung dari yang sebelumnya dikurangin sebelumnya. Jadi di sini yang atas kurang bawah, terus yang X paling dasar mengkerucut itu dikurangin X yang paling bawah 20. Ternyata nih yang atasnya itu menghasilkan 00 semua, tapi yang bawahnya tetap ada angkanya. Nah di sini nggak apa-apa, kita hitung aja sampai 0 gitu. Kemana nanti juga digunakan juga gitu. Jadi hasil perhitungan kita tidak sia-sia lah untuk mencari tahunya. Berarti kalau misal datanya misal ada 4 nih, berarti kita ngitungnya sampai delta pangkat 3. Iya. Oh. Jadi sesuai kerucutnya gitu. Jadi sampai ini ke 1 atau sampai sesuai kebutuhan. Misal kita mempunyai kebutuhan hanya mencari B0 sampai B1. Nah, di sini ada persamaan Newtonnya. B0 ditambah B1 ini kan. Berarti dalam hal ini kita nyari cuma B0 sama B1-nya saja gitu. Kalau aku kan di sini ada sampai B4. Nah, awal mulanya kan nggak tahu. Ini hasilnya bakal ada angka 1 atau yang lainnya, ternyata di sini 0 semua gitu. Nah, jikalau teman-teman udah tahu nih bakal jadi hasilnya 0, ya udah langsung saja lompat gitu. Jadi langsung dimasukkan nilainya. Oke, sekarang cukup. Makasih. Oke, mungkin itu saja dari kami sebagai kelompok 5 dari F09M. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.